Selamat pagi. Ini merupakan hasil ataupun presentasi analisis praktik PR dalam menjaga hubungan internal dan eksternal pada CV Beruang Mas Putra. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Muhammad Adi Putra Wiguna. Dan saya Rifki Fadila Harun. Saya Prayoga Almuis. Saya Fauzi Ardian. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Jadi nama dan bentuk usahanya itu ada CV Beruang Mas Putra, Persekutuan Komanditer Lokal. Lalu sektor bisnisnya itu mengarah pada industri kreatif dan agensi periklanan luar ruangan atau out of home advertising. Dan lokasinya itu ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lalu model pelayanannya itu ada one stop service atau layanan satu atap. Yang pertama itu ada penyewaan lokasi reklame strategis regional, lalu pembuatan dan pemasangan, dan yang terakhir ada integrasi layanan. Selanjutnya ini adalah profil praktisi PR-nya. Jadi PR-nya ini bernama Ibu Retno Widuri. Nah, Ibu Retno ini merupakan seorang praktisi PR pada perusahaan CV Beruang Mas Putra dengan pengalaman kurang lebih 7 tahun di bidang komunikasi, lebih tepatnya di bidang PR. Lalu pekerjaan yang dijalankan oleh Ibu Retno ini sebagai asisten manajer komunikasi pada perusahaannya. Dalam pekerjaannya Ibu Retno mengelola bagaimana strategi yang baik untuk menjaga hubungan terhadap pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya. Ya, di sini ada temuan data dari Ibu Retno. Ia melakukan penjalanan hubungan internal yang eksternal serta memberi perlindungan dan peliharaan citra dari perusahaan Ibu Retno. Ibu Retno ini divisi PR melakukan tindakan aktif dan juga reaktif ketika perusahaan mengalami permasalahan seperti ketidakselarasan internal, juga masalah eksternal dapat berpotensi merusak citra perusahaan. Maka Ibu Retno ini bertindak sebagai peran utama yang melakukan tindakan secara cepat dan responsif untuk menjawab permasalahan. Nah, Ibu Retno Widuri ini menjelaskan fungsi PR sebagai penasihat taktis sekaligus penyusun langkah komunikasi perusahaan. Hal ini dibuktikan melalui posisi beliau sebagai asisten manajer yang bekerja berpendampingan dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Sebagai seorang mediator, Ibu Retno memiliki kewajiban yang sangat menyentuh sisi kemanusiaan, yaitu menjembatani kesenjangan informasi yang tercipta, komunikasi dua arah yang seimbang. Dan yang terakhir, saat membawa suara perusahaan, Ibu Retno memposisikan dirinya sebagai penerjemah pesan yang diempati. Ibu Retno juga membuat informasi internal yang teknis seperti kekuasaan tiang billboard, aturan tata kota, dan pajak reklame yang menjadi bahasa yang sederhana dan jujur lewat komunikasi transparan ini. Klien juga dihargai dan masyarakat sekitar merasa tenang karena mendapatkan kejelasan. Nah, selanjutnya ini strategi krisis manajemen dan reputasi. Yang pertama itu ada kebijakan satu pintu atau one voice policy. Nah, karyawan lapangan dilarang memberikan klarifikasi mandiri saat krisis. Lalu yang kedua, semua informasi keluar wajib dipusatkan melalui Ibu Retno dan Direktur Utama. Teorinya menghindari kesimpang siuran informasi publik. Lalu selanjutnya itu ada keterbukaan informasi tanpa kompromi, menghadapi krisis dengan menyajikan data jujur tanpa manipulasi. Lalu proses investigasi internal disampaikan apa adanya kepada klien dan warga. Selanjutnya teorinya itu ada tell it all, tell it fast demi memulihkan kepercayaan. Next. Lalu selanjutnya ada fungsi PR. Nah, dan di sini fungsi PR menurut Donnell 2023, public relation berfungsi untuk membangun hubungan dengan publik, menjaga reputasi serta mengelola komunikasi organisasi. Yang pertama ada
menjalin komunikasi antara perusahaan dengan klien, mitra bisnis, pemilik lokasi reklam, dan karyawan. Lalu yang kedua, menjaga reputasi dan kredibilitas CV Beruang Mas Putra sebagai perusahaan perikanan luar ruang out of home advertising. Lalu yang ketiga, mendukung hubungan baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan sosial serta pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dan di sini ada 4 peran PR. Berdasarkan teori Catlip, Center, dan Broom 2006, terdapat 4 peran PR utama yang ditemukan pada narasumber ini. Yang pertama, communication facilitator atau bisa dibilang fasilitator komunikasi. Praktik menjadi jembatan komunikasi yang hangat antara internal CV, klien bisnis, instansi Pemda, hingga pengurus RT RW. Lalu yang kedua ada problem solving facilitator. Fasilitator pemecah masalah. Praktiknya memimpin penanganan krisis di lapangan seperti penyelesaian komplain, baliho rusak, atau kendala izin operasional. Dan yang ketiga, expert prescriber, bisa dibilang penasihat ahli. Praktiknya memberikan masukan dan rekomendasi strategi komunikasi langsung kepada direktur utama sebelum mengambil kebijakan publik. Dan yang terakhir, yang keempat, communication technician atau bisa dibilang teknisi komunikasi. Praktik menyusun draft rilis resmi, merespon aduan di media sosial, dan menyebarkan informasi perizinan secara transparan. Lalu selanjutnya strategi public relation. Yang pertama, reputation management dan media relation. Praktiknya menjaga kredibilitas agensi lewat keterbukaan info, penyebaran rilis resmi, dan merangkul media lokal Semarang. Yang kedua, crisis communication dan digital PR. Praktiknya menghalau hoaks, isu teknis, atau izin di media sosial lewat kebijakan satu pintu, one step policy, dan monitoring digital. Dan yang terakhir, yang ketiga, third party endorsement atau bisa dibilang dukungan pihak ketiga. Praktiknya menggandeng otoritas resmi, Dinas PU, Bapenda untuk memvalidasi keamanan konstruksi dan legalitas pajak resmi. Dan di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan analisis kelompok kami, fungsi public relation PR pada CV Beruang Mas Putra berjalan vital dalam menjaga reputasi agensi luar ruang.